semua selalu dalam rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, yang pertama tentunya puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa berkumpul di sini di tempat yang baik dan mulia ini untuk melanjutkan silaturahim keluarga besar, di mana silaturahim ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam Islam dan manfaatnya juga sangatlah besar. Dulu Nabi SAW pernah menyampaikan, man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi umrihi falyasir rahimah. Kata Nabi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dilupakan usianya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Ada dua manfaat dari silaturahim, sesuatu yang sangat kita butuhkan di dalam hidup ini. Kita membutuhkan kedua-duanya, rezeki yang banyak, rezeki yang berlimpah, dan juga umur yang panjang. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita cuma dapat rezeki yang banyak aja, sementara umurnya pendek, maka rezeki itu tidak akan kita nikmati. Akhirnya dinikmati oleh ahli waris kita. Atau sebaliknya, umurnya panjang tapi rezekinya nggak ada, itu juga masalah. Jadi mendapatkan salah satu itu tidak menguntungkan. Rezeki aja umur pendek nggak menguntungkan karena kita nggak bisa menikmatinya, atau umurnya panjang tapi rezekinya nggak ada, itu juga jadi masalah. Makanya Rasulullah SAW di dalam hadisnya itu beliau menyebutkan dua hal sekaligus yang kita membutuhkan kedua-duanya. Rezeki itu baru bermanfaat jika dimiliki oleh orang yang panjang umurnya. Orang yang panjang umur juga paling membutuhkan rezeki yang banyak. Nah, untuk mendapatkan kedua-duanya ini, Rasulullah SAW menyampaikan yang perlu kita lakukan sesuatu yang mudah sebenarnya, yaitu terus-menerus menyambung silaturahim, terus-menerus menjaga silaturahim. Dan alhamdulillah, acara yang diselenggarakan pada hari ini sungguhnya adalah dalam rangka untuk mempererat ikatan silaturahim di antara kita semua. Nah, kemudian Nabi SAW juga memberikan panduannya seperti apa orang yang terbaik dalam menyambung silaturahim. Nabi SAW menyampaikan, laisal wasilu bil mukafid, innamal wasilu alladhi idza quti'a rahimuh wasalahu. Bukanlah orang yang menyambung silaturahim itu orang yang diam aja. Jadi kan ada, Bapak Ibu mungkin di tradisi masyarakat kita, termasuk di tradisi saya di Aceh sana, kadang-kadang ada sebagian yang merasa apakah karena mungkin menganggap dirinya lebih senior dari sisi usia, ya, ataukah mungkin lebih banyak pengalamannya atau lebih tinggi kedudukannya, sehingga berpikir saya nggak harus kemana-mana, saya cukup di rumah aja. Saya toh nggak bermusuhan dengan siapapun, jadi yang penting saya membuka pintu rumah saya, silahkan semua datang, saya sambut. Nah, padahal menurut Nabi SAW itu bukanlah silaturahim namanya. Karena Nabi mengatakan bukanlah orang yang bersilaturahim itu orang yang mukafi. Mukafi itu pasif, Bapak Ibu. Jadi kayak kita ngomongkan banyak tuh yang ngomong, saya nggak masalah sama siapapun, silahkan kalau datang ke semua saya sambut, pintu saya terbuka. Dan yang begitu justru menurut Nabi belum melakukan silaturahim. Terus siapa yang melakukan silaturahim? Yang melakukan silaturahim adalah alladzi idza quti'a rahimu wasalahu. Jadi orang yang kalau nggak dikunjungi maka ia datang untuk mengunjungi. Nah, Masya Allah, Bapak Ibu, acara seperti ini kan mau nggak mau berarti kan datang ke sini. Ya, jadi berkumpul di sini, dan saya yakin sekali ketika acara yang seperti ini diselenggarakan di tempat yang lain, nantinya Bapak Ustadz Anto dan Ustazah Tante Sari ini pasti berkenan untuk hadir. Begitu, benar kan Bapak Ibu? Kalau sampai nggak hadir nanti laporkan ke saya, Bapak Ibu. Jadi senang didatengin, menyambut, berbahagia, memuliakan tamu. Di saat yang lain, ketika ketempatannya di tempat yang lain, maka kita juga bersedia untuk hadir. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau kita lihat dalam hidup ini, berbicara tadi tentang hadis yang pertama, rezeki yang banyak, umur yang panjang, itu kan sesuatu yang sebenarnya sangat kita idamkan di dalam hidup ini. Karena para ulama sering mengatakan umur yang panjang itu adalah modal utama. Modal. Jadi kalau misalnya gini Bapak Ibu, orang ilmunya banyak,
pinter banget, tapi usianya pendek atau singkat, maka ilmunya nggak bermanfaat. Dia nggak sempat mentransfer ilmu itu ke orang lain. Atau orang keahliannya bisa macam-macam, tapi umurnya singkat, juga nggak bermanfaat. Jadi hal pertama yang paling kita butuhkan setelah kita hidup ini adalah umur yang panjang. Maka Bapak Ibu lihat, di mana-mana kita dari kecil dulu kan, kalau misalnya ngaji atau ada hajatan apa, pasti doanya semoga kita semua dipanjangkan umur, betul kan? Iya, karena umur panjang, apapun keadaannya. Jadi kan misalnya ada orang, ya katakanlah misalnya dia jauh gitu ya dari ibadah gitu, banyak maksiatnya, tetap kalau umurnya panjang, insya Allah mudah-mudahan suatu hari taubat, ya kan? Kalau udah jadi aki-aki kan mana mungkin maksiat terus kan? Tapi kalau meninggal muda, maka akhirnya meninggal masih dalam keadaan maksiat. Maka di antara doa kita, keinginan kita bersama, selalu kita pengen umur kita panjang. Nah yang menarik dalam hadis ini, Nabi menyampaikan wa yusa'alahu fi umri. Kalau kita lihat arti sebenarnya dari kata yunsa, yunsa itu artinya dilupakan. Jadi umurnya nggak ketahuan. Nah coba Bapak Ibu pernah nggak gini, kenalan sama orang, terus orang itu kaget pas kita bilang umur kita sekian gitu misalnya. Terus saya kira Anda baru tamat SMA, misalnya ngomong ke Tante Sari, langsung Tante Sari tersipu-sipu gitu kan. Masya Allah. Jadi umur itu Bapak Ibu sesungguhnya bukan tentang hitung-hitungan sudah berapa lama kita hidup, tapi tentang bagaimana keadaan wajah kita. Keadaan wajah kita, keadaan dohir ini tentang bagaimana keadaan batin. Batin yang bersih akan melahirkan lahir yang bersih. Semuanya seperti itu. Di dunia kecantikan mereka menyebutnya dengan istilah hari ini inner beauty. Mungkin ibu-ibu yang lebih paham istilah ini. Hatinya bersih, jiwanya bersih, nggak ada suuzon kepada saudara-saudaranya, nggak ada buruk sangka kepada saudara-saudaranya, selalu berpikir positif. Akhirnya apa yang terjadi? Wajahnya juga sumringah, enak dilihat. Iya kan Bapak Ibu? Coba aja Bapak Ibu lihat kalau orang yang misal gini, seneng ngomongin keburukan orang lain, itu wajahnya nggak enak dilihat. Bener. Coba aja kalau yang orang kalau kita ketemu selalu cerita si fulan nggak pas, si fulanah nggak bener, si ini nggak beres, si ini, itu nggak enak lihat wajahnya. Tapi orang yang wajahnya enak dilihat, orang yang kalau kita ngobrol itu nyaman, nggak cerita keburukan orang, nggak gali-gali keburukan orang. Kenapa? Karena hatinya bersih. Nah jadi orang yang seperti itu pasti sanggup bersilaturahim. Kenapa Bapak Ibu? Karena bersilaturahim ini kan berarti kita tambah dekat. Silah itu artinya nyambung, rahim nyambung rahim. Kita kan semuanya diikat oleh rahim. Rahim ibunda kita itu yang membuat kita punya ikatan ya kan, punya ada paman, ada bibi, ada orang sekampung dan sebagainya. Artinya makin dekat, makin kecium baunya, bener kan? Bagus sama kayak orang mikroskop itu. Lagi misalnya kita lihat apa gelas ini kalau kita lihat begini kan bersih-bersih aja, tapi kita bawa ke ruang laboratorium, dilihat dekat, dideketin, kelihatan ada ternyata misalnya debunya dan sebagainya. Nah sama juga dengan kita bersilaturahim ini. Kalau kita dari jauh ya baik-baik aja, tapi begitu kita datang mendekat ketahuan, si fulan ternyata begini ya gayanya, si ini begini ya, si ini begini. Maka ada orang yang nggak kuat, nggak tahan silaturahim. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu mungkin pernah dengar orang, saya bukannya nggak mau datang, nanti kalau saya datang malah ribut. Nah, mungkin pernah dengar gitu. Ngapain? Mending saya nggak datang. Saya kalau nggak datang baik-baik aja. Nah, dia merasa dirinya baik, padahal dia gagal untuk mengendalikan diri berpikir positif. Apapun di dunia ini, nggak usah gitu. Dulu Bapak Ibu, ketika kita belum menikah dengan pasangan kita cakep banget kan, nggak ada bau-baunya kan, harum minta ampun. Begitu nikah, kecium nggak baunya? Kecium. Kenapa? Jadi deket banget. Terlalu dekat. Lagi dulu mah cakep, indah, pokoknya surga lah. Lama kelamaan makin hari makin dekat, ketahuan gimana bangun tidurnya. Kayak saya ini nggak ada istri saya. Jadi pas baru nikah saya kan baru nikah saya ajak istri saya ke Maroko. Saya masih kuliah lagi. Ya sebelumnya kan saya tidur ya bareng teman-teman kan, laki-laki semua yang nikah. Saya nggak tahu kalau saya itu ngoroknya parah. Jadi saya bangun tengah malam, saya marah-marah ke istri saya. Berisik amat gitu. Istri saya kaget. Astagfirullah, ada apa sih gitu? Tadi siapa berisik gitu? Kata istri saya Bapak Ibu, ya Allah dia sendiri ngorok, kitanya diomelin. Nah, itu jadi istri saya juga kaget, cuman dia nahan diri kan, gak enak. Ternyata orang kayak gini ngoroknya minta ampun gitu. Jadi rahimahullah
Itu silaturahim itu. Jadi kalau kita bersilaturahim, kita datang, kita ketemu, kita dekat, maka kita terlatih jiwa kita. Kita jadi mampu untuk menerima kekurangan saudara-saudara kita. Karena pada hakikatnya kita semua punya kekurangan. Iya kan? Iya. Saya suka nasihatinya begitu. Jadi kalau kita lihat kekurangan saudara, dia begini nih, dia ngomongnya begini, itu kita langsung bercermin aja. Emang saya udah bener banget? Emang saya udah baik? Langsung ketahuan. Jangan-jangan saya lebih parah. Cuma saudara saya diem aja. Jadi Bapak Ibu dimulakan Allah SWT, itu kenapa wa yusa'alahu fi umuri. Jadi kalau kita silaturahim, kita tetap datang, akhirnya jiwa kita terlatih, akhirnya jiwa kita bersih, akhirnya pulang dari sini kenangan itu kenangan yang positif. Akhirnya yang terjadi apa? Kita jadi tambah bahagia. Orang yang hatinya bahagia, insya Allah lahirnya juga bahagia. Orang yang bahagia lahir batin, biasanya umurnya panjang. Iya kan? Coba Bapak Ibu pernah kan ke dokter? Tentunya begitu sampai ke dokter, dokter bilang apa? Ibu jangan terlalu banyak mikir. Padahal sakitnya pilek, apa hubungannya juga sama mikir? Jangan terlalu banyak pikiran. Iya kan? Sering kan dokter ngomong begitu kan? Iya. Nah caranya bagaimana? Silaturahim. Ketemu dengan saudara-saudara kita. Kemudian yang kedua aspeknya, kenapa silaturahim itu membuat usia kita tambah terasa lebih muda? Karena kita tambah bahagia ketemu orang lain. Sifat manusia itu kan Bapak Ibu bosenan, iya kan? Ya coba, ini misalnya saya di rumah, tiap hari ngeliat wajah istri, lama-lama bosen kan? Ya, tapi kalau terus tiap hari ketemu istri, nanti sesekali ketemu saudara-saudara, jadi bahagia, ada kebahagiaan di situ. Pasti selalu seperti itu. Jadi kita ketemu orang lain itu membuat kita tambah bahagia. Sama istri kita juga begitu, tiap hari lihat kita dia bosan. Maka perlu ketemu saudara-saudaranya agar dia lebih bahagia. Maka Bapak Ibu lihat kayak orang mudik, kenapa sih bisa bahagia? Orang macet yang pada macet harusnya 5 jam nyampe kampung, 15 jam, 3 kali lipat. Sampai di kampung tetap senyum, tetap bahagia. Kenapa? Karena ketemu dengan orang yang sudah lama nggak ketemu. Rahimahullah. Maka tetaplah silaturahim. Jadi Bapak Ibu kata kuncinya, misalnya ada di antara kita yang tertuduh, misalnya tertuduh, ih tua amat sih, kok kelihatannya kayak kusut mukanya, itu pasti udah cara silaturahim. Yang kedua, kata Nabi SAW, silaturahim itu membuka pintu rezeki. Wa yubsata lahu fi rizqi. Hari ini Bapak Ibu kita nyebutnya dengan istilah koneksi. Koneksi itu kan bahasa asing kan, connection kan, hubungan. Nah hubungan itu silah. Silaturahim itu kan dua kata sebenarnya, silah dan rahim. Silah itu artinya hubungan, koneksi. Nah bayangkan, biasanya yang mudah dapat pekerjaan, mudah dapat kesempatan, mudah dapat lapangan pekerjaan, itu adalah mereka yang punya banyak koneksi, bukan mereka yang paling pintar. Ya kan Bapak Ibu, saya yakin pasti pengalamannya sudah luas. Seringkali kita ketemu orang cerdas banget, gelar akademiknya berderet, tapi kerjaannya biasa-biasa aja, rezekinya susah. Sebaliknya ada orang sekolahnya biasa-biasa aja, tapi kenal sama banyak orang, dikenal baik sama banyak orang, akhirnya rezekinya mudah. Itu terjadi rahimahkumullah. Ya, dulu saya ada teman kiai udah meninggal, dia almarhum, orang Pandeglang itu, pernah jadi ketua MUI Jakarta Pusat, ya. Kiai Haji Rifai Anwar. Itu ke rumah beliau itu, saya pernah suka main ke rumah beliau. Itu duduk setengah jam Bapak Ibu. Itu orang datang banyak banget. Pengen salaman, pengen ngobrol sebentar, pengen. Beliau udah nggak kerja kan, udah pensiun lama. Tapi karena kenalannya banyak, akhirnya rezekinya nggak putus-putus. Begitu pula dalam bidang apapun. Kalau kita nggak pernah silaturahim, nggak pernah menyambung persaudaraan, akhirnya banyak kesempatan yang terlewatkan. Ya, maka rahimakumullah, sudahlah umurnya dikasih panjang, tetap bahagia, badannya sehat, lahirnya baik, batinnya baik, kemudian rezekinya juga insya Allah berlimpah. Amin. Yang terakhir, nggak boleh banyak-banyak ya, Ustaz Anto. Nanti Bapak Ibu kalau pengen ditambah ceramahnya minta sama Ustaz Anto ini, beliau bisa melanjutkan ceramah ini. Yang terakhir Bapak Ibu, kita ke Al-Quranul Karim di surah Al-Hujurat. Allah SWT pernah menyampaikan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Semuanya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah. Nah ini salah satu kata kunci agar silaturahim kita tetap langgeng. Mudah-mudahan gak ada masalah. Karena aslinya setiap kedekatan itu pasti kemudian memunculkan konflik. Selalu begitu.
Ya, saya ingat dulu lagi di Aceh itu, awalnya saya tinggal di Banda Aceh, terus pindah ke kampung, dekat rumah nenek, dekat rumah paman, dekat rumah semuanya. Ya, kenapa pindah ke sana? Karena lebih enak, di kampung kan segar, saya dekat pantai, bisa berenang kapan aja, bisa, terus ada lapang bola, ada macam-macam, ada kebun. Begitu dekat sama saudara, muncul masalah baru. Dulu ketika jauh sama saudara, masalah jauh dari saudara. Ada perlu apa-apa, susah mau ketemu saudara. Dekat sama saudara, ada lagi masalah yang baru. Nah, rahimakumullah Bapak Ibu, artinya kita harus antisipasi, harus ambil posisi, bersiap-siap bagaimana jika ada konflik. Dan pasti ada konflik. Bapak Ibu coba lihat, nggak ada satupun keluarga besar yang nggak berkonflik. Ada aja masalahnya. Apakah besar ataupun kecil, apakah dimulai dari yang muda ataupun dimulai dari yang tua. Ada juga kan, kadang-kadang orang tua juga bikin masalah. Orang yang mudanya baik-baik aja, yang tuanya malah tersinggung. Kok saya nggak ditegur? Lah yang muda bukan nggak negur, nggak enak mau negur karena yang tua lagi makan. Maksudnya begitu. Yang tuanya malah tersinggung. Terjadi kadang-kadang. Yang kalau dari yang muda mau usah dibahas lagi, namanya juga anak muda. Maka ambil posisi. Allah Subhanahu wa taala arahkan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Ambil posisi sebagai juru berunding yang mendamaikan. Jangan pernah memihak. Jadi misalnya nih, keluarga besar. Di sini kita namanya pagar mas ya, pemantau. Misal ada, ya biasalah, ada nggak pas gitu sedikit, ada yang bilang, oh saya nggak enak sama si fulan, atau saya nggak enak sama si fulana. Jangan pernah berpihak. Apakah ke si A atau ke si B, siapapun kita, tetap katakan, udah maafkan aja. Mungkin beliau lagi gak enak badan, mungkin lagi gak enak pikiran, mungkin lagi ada masalah di keluarganya, mungkin keceplosan, mungkin gak sengaja, mungkin malah sebenarnya sebel sama anaknya sendiri, jadi kelihatan kayak marah-marah sama kita. Selalu seperti itu. Karena Allah mengatakan di dalam ayat itu, sesungguhnya mukmin itu bersaudara maka damaikanlah. Bingung kan? Bersaudara maka damaikan. Harusnya kalau bersaudara nggak perlu dong didamaikan. Menunjukkan bahwa setiap persaudaraan pasti di sana ada konflik. Nah, persaudaraan yang bagaimana yang akan langgeng? Persaudaraan yang orang-orang yang bersaudara di dalamnya semuanya ingin mendamaikan. Masya Allah. Akhirnya kita nggak pernah jadi pihak yang bermasalah di dalam persaudaraan itu. Jadi begitu ada apa aja, langsung pikirannya positif aja. Dan pikiran positif itu sangat dibutuhkan ketika situasinya negatif, bukan ketika situasinya positif. Kalau situasinya lagi baik-baik aja, senyum-senyum semua, ramah tamah semua, positif, ya iyalah. Jadi perintah untuk berpikiran positif itu ketika suasananya berubah menjadi negatif. Kita harus berpikiran positif. Pikiran positif bagaimana Bapak Ibu? Berpikirlah bahwa sesungguhnya pasti ada uzur, dia sebenarnya baik. Ini mungkin semalam begadang. Cari-cari aja kemungkinan itu. Jadi kita sendiri yang membuat uzur itu, agar kita bisa memaafkan saudara kita. Itulah toleransi yang sesungguhnya, ya kan? Misal Bapak Ibu, kan ngumpul-ngumpul begini kan, ada yang kecil-kecil ikut juga kan? Ya namanya anak kecil nggak bisa diem kan? Baru aja ngambil kopi, baru nuang kopi, ditendang, lari-lari, tumpah. Masya Allah. Langsung apa tuh? Harusnya bagaimana? Langsung ingat anak sendiri. Anak saya lagi kecil mah bukan lagi kopi, tekonya ditendang. Udah langsung tenang kan? Biasa nah, dulu anak saya lagi kecil tekonya yang pecah. Iya kan? Rahimakumullah, ada bukan silaturahim itu? Atau yang lebih ekstrim lagi, kita udah mulai acara, udah makan siang, udah semuanya, mau pulang baru datang. Masya Allah. Udah gitu ngomong lagi, loh kok pada bubaran? Saya baru datang. Semoga ini gak pernah terjadi di Bapak Ibu ya. Itu ambil hal positifnya aja. Oh alhamdulillah masih syukur bisa datang. Saya pernah terlambat, bukan lagi mau bubaran, udah bubar beneran. Akhirnya kita mudah memaafkan. Jadi selalu aja ada yang gak pas. Dan itu skenario yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau udah kayak gitu, langsung aja cari alasan untuk toleransi. Oh enggak, saya malah pernah lebih parah. Oh enggak, saya malah lebih jelek lagi. Oh enggak, beliau ini baik sebenarnya. Jadi seperti itu rahimakumullah. Karena kalau kita sudah mulai mudah sekali menemukan kesalahan saudara kita, pasti kita nggak betah lama-lama duduk di sini. Benar kan? Coba Bapak Ibu lihat. Kalau ada acara silaturahim, ada yang pas datang itu nggak pengen pulang. Ada pernah gitu nggak? Iya kan? Saya biasanya kalau acara besar saya, keluarga Teguh Muhammad Ali itu, kalau udah ngumpul,
Saya biasanya paling terlambat pulang. Betah, enak. Tapi ada juga sebagian saudara, udahlah datang terlambat, pamit duluan. Iya, udah gitu alasannya gini lagi, saya kan bisa pamit duluan karena mobil saya paling di belakang, nggak kehalang mobil yang lain gitu-gitu. Padahal nggak betah. Kenapa nggak betah? Hatinya, sangkanya buruk sama saudaranya. Jadi begitu duduk tuh ada aja, kok saya nggak disapa ya? Jadi saya didiemin. Bapak Ibu, nanti di-delete ya rekamannya Ustaz Anto ya. Nah, istri saya pernah ngalamin itu, Bapak Ibu. Kan dia bukan orang Aceh tuh. Ayahnya Sunda, ibunya Padang. Sementara keluarga saya bener-bener tok-tok Aceh gitu. Ngumpul, udah gitu, dia didiemin tuh, duduk aja. Kok dia bilang, Umi gak betah katanya. Saya bilang, oh gak bisa. Nikah sama saya berarti menerima keluarga saya. Gak bisa menerima saya doang. Kata sih, oh gitu ya kita. Iya, udah duduk aja gitu. Terus mereka kenapa gak ngomong? Ya gak ngomong lah, orang baru. Iya kan? Coba kita kalau ada orang baru, mana ada? Dia ngomong, nggak enak kan? Bener kan? Ntar sok kenal dikira, bener nggak Bapak Ibu? Coba kalau tadi saya datang ke sini saya diem aja, Bapak Ibu pasti nggak mau nyapa saya dong. Bukan sombong tapi nggak enak. Ini orang ini diem aja, kita diem juga lah nggak enak. Nanti beliau tersinggung, bener kan? Akhirnya saya bilang ke saya, kamu duluan, ikut saya, nempel sama saya. Kan saya salaman, ngobrol, kamu ikut juga nimbrung. Saya ketawa, kamu senyum aja, nyapa-nyapa, gitu-gitu nyanyi. Beneran. Bapak Ibu, sekali awalnya nggak betah, 2 kali, lama-kelamaan dianya saya ajak pulang nggak mau. Iya. Jadi rahimakumullah harusnya begitu dalam bersilaturahim, dan senang sekali, bahagia sekali kalau kita sudah betah bersilaturahim. Apalagi Pak Ustaz Anto ini kalau di teras bengkel ini bisa sampai pagi lagi juga nggak apa-apa ya Ustaz Anto ya. Iya, nginep di sini juga oke insyaallah. Ya. Mungkin itu Bapak Ibu, semoga mudah-mudahan insyaallah kita semua dikuatkan dalam silaturahim ini. Dan Bapak Anto sering cerita ke saya bahwa keluarga besar Pak Karmas ini luar biasa, kontribusinya juga sudah banyak. Saya juga senang sekali, bersyukur sekali diizinkan untuk ikut bersama-sama Bapak-bapak di sini. Semoga insya Allah silaturahim seperti ini tetap terus berlangsung ya, dan mudah-mudahan nanti sesekali kita bisa silaturahim bersama gabungan keluarga Pak Karmas sama keluarga Teguh Muhammad Ali. Mungkin itu dari saya, demikian, mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.